Oke, jadi yang ini penampang yang menggambarkan struktur geometri tegak lurus terhadap strike. Dulu kamu diajari ini kan? Iya, Pak. Ya, praktikum yang lama. Iya, Nah, lama. kalau penampangnya tegak lurus berarti kemiringannya sama dengan datanya ya. Jadi ini misalnya miring 45. Nah, ini juga miringnya harus 45. Karena kemiringan yang sesungguhnya. Kalau penampangnya ditarik tegak lurus. Ya, tegak lurus strike. Ini kan strike-nya begini nih. Nah, kalau miringnya itu tegak lurus strike, penampang yang dibuat tegak lurus strike, maka kemiringan yang diplot di sini itu sama dengan kemiringan yang ada di strike D. Ya, makanya kalau sini 45 ya di sini harus digambarkan 45. Tapi kalau miringnya penampangnya tidak tegak lurus strike, nah itu harus kita hitung ya, karena dia miringnya harus lebih kecil. Ya, tidak 45 misalnya. Dia harus lebih kecil 45. Ya mungkin kalau praktikum yang dulu-dulu cuma diajari yang tegak lurus strike. Ya, yang nggak tegak lurus kan berbeda harusnya miringnya. Ada yang sesar itu, Pak. Enggak, maksudnya penampangnya ini miringnya jadi enggak 45, dia harus lebih kecil karena yang digambarkan adalah kemiringan semu, bukan kemiringan yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini kalau tegak lurus bisa langsung diplot. Tipe itu sama 45. Ya, sesuai dengan datanya. Ini misalnya 45 ya di sini ya 45 ya. Ini 58 ya di sini juga 58 plotnya. Ini 60 ya 60. Sudutnya jadi diukur terhadap bidang datar ya. Jadi bidang datarnya kan gini misalnya. Ini misalnya yang 60 bidang datar. Nah, ini harus diukur 60 derajat. Misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, 60 derajat di sini. Jadi ya langsung ditarik begini ya. Ini karena 60 derajat. Karena ini tegak lurus strike ya. Jadi penampangnya itu ditarik tegak lurus strike. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak tegak lurus strike? Kalau tidak tegak lurus strike, nah kita harus membayangkan 3 dimensi dulu. Ini kalau tegak lurus strike kan yang digambar ini ya, delta. Jadi ini strike ya. Strike. Ini adalah arah dip. Kemiringan itu tegak lurus strike. Ini dianggap strike-nya, ini juga strike, nah tegak lurus. Maka delta ini adalah kemiringan yang sesungguhnya. Kalau di sini misalnya 45 ya ini 45. Ya. Jadi yang digambar di sini, ini adalah yang tegak lurus strike. Jadi strike-nya ya ini langsung deltanya ini langsung diplot di sini ya, karena penampangnya tegak lurus. Penampangnya adalah tegak lurus. Jadi searah dengan dipping, kemiringan. Kalau penampangnya ke sini, nah itu sudutnya langsung. Nah, kalau penampangnya miring, nah ini. Nah, kalau penampangnya miring, berarti sudutnya jadi lebih kecil dia. Ya, menjadi lebih kecil. Karena kemiringan semu itu selalu lebih kecil dari kemiringan sebenarnya. Nah, ini ngeplotnya gimana? Jadi kalau misalnya ini arahnya adalah 45 derajat misalnya, ini N 45 derajat, nah ini harus digambar 45 derajat. Ini OC misalnya ke sini 45 derajat. Kemudian dari OC ditarik tegak lurus. Ini kan OC ya, ini garis ini ditarik tegak lurus terhadap ini. Kemudian diplot D-nya. Ketebalannya ini kan sama ini. D-nya berapa? Jadi nah, kemudian D-nya kita plot di sini, baru kita tarik garis ini. Nah, sudut ini yang kita plot nanti di dalam penampang. Nah, D ini dari D ini nanti dari sini. Ini kan kita garis tegak lurus, ini kita plot.
Sudutnya berapa? Misalnya 45. 5. Kemudian ditarik begini. Ya. Nah, ini D itu adalah dari sini ke sini. Jadi ininya D itu. Jadi kita plot dulu ya, sudut misalnya kemiringan sesungguhnya 45 ya. Dari garis ini ditarik 45 baru ketemu ini kan. Ini 45 baru ditarik garis sampai di sini, kemudian nah antara B dan Y ini adalah D. Nah, kalau di dalam 2 dimensi begini. Ini ditarik garis tegak lurus dari strike ini, diukur dari sini ke sini 45. Baru dari sini ditarik ke sini. Nah, ketemunya ini perpotongan ini dan ke sini ini adalah D. Ya. Nah, kalau waktu yang arah dari penampangnya itu tidak tegak lurus, nah ini kita balik arahnya ke sana, kita buat garis ini tegak lurus terhadap garis ini. D-nya diplot duluan, D dari sini. Jadi tadi kita kan sudah tahu panjangnya ini berapa, ditaruh di sini, nah baru ditarik dari sini ke sini, baru ketahuan ini sudutnya berapa. Nah, sudut ini harus lebih kecil dari ini ya. Makanya kalau arahnya itu beda sedikit, itu biasanya di sini bedanya juga sedikit sekali. Jadi di dalam gambar diukur di busur derajat itu jadi selisihnya kecil sekali. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya di. Oke, nanti selain itu ya, selain pakai cara grafis ini bisa juga pakai ini ya, pakai diagram monogram ini. Jadi diagram monogram ini kita tahu true dip-nya, kemiringan yang sungguhnya misalnya 45, contohnya di sini tadi. Kemudian kita harus tahu arah dari dip dan arah strike. Jadi perbedaan antara arah strike dan arah dip itu berapa? Jadi misalnya ada arah strike N 45 derajat is, kemudian arah apparent dip-nya 225. Jadi maksudnya arah kemiringan semunya itu 225. Nah, kemiringan semunya nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi kita plotkan di sini adalah arah dip-nya adalah misalnya N45 dikurangi 22 derajat, ini 23. 23 diplotkan di sini. Ini kan 20. 23 di sini. Kemudian true dip-nya tadi 45 misalnya. Atau di sini 55 ini contohnya. Jadi kita tarik dari sini ke sini. Nah, di sini lewatnya apa? Nah, di sini adalah apparent dip-nya. Bentar Pak, tadi kan untuk angle 8 ini kan diketahui dari sini Pak, dari N45 dikurangi N22 derajat is, ini ketemunya kan 23 tadi Pak, ini diplotin di sini. Ya. Terus cara mengetahui ini tadi, ini 55 bukan Ini 45. Ya, ini misalnya true dip-nya, jadi kemiringannya 55 misalnya. Ini karena contoh lah, bukan sesuaikan. Kalau misalnya true dip-nya 45 ya sini cari 45. Kemudian dihubungkan dari sini ke sini. Nah, ketemunya yang di tengah ini, yang apparent dip ini. Ini true dip. Ini apparent dip-nya di tengah itu angkanya berapa? Untuk garis yang ini Pak, strap ini. Huh? Garis yang ini. Ini.
Oh, ini contoh yang lain. Oh yang lain. Contoh yang lain. Hmm. Ini contoh yang lain. Ini nggak usah diperhatiin. Jadi yang kita punya cuma ada 3 garis ini, yang ada skalanya ini ya. Iya. Ini untuk sudut antara strike dan apparent dip. Ya, arah dari penampang. Kalau di sini arah penampangnya berapa? Ya, perbedaan antara strike dengan penampang. Nah, kalau misalnya di true dip itu perbedaan antara strike dengan arah true dip itu kan 90 derajat. Nah, kalau apparent dip itu harus lebih kecil 90 derajat ya, karena enggak. Jadi kalau true dip kan gini, ini 90. Nah, kalau apparent dip itu ini bisa begini, bisa begini. Ya, kalau begini kan enggak 90 ini. Lebih kecil berarti. Ya, lebih kecil. Nah, sudut ini yang dicari. Ya, itu ya. Jadi Apparent ini untuk mengetahui tadi. iya, apparent dip itu sama dengan arah dari penampang yang kita buat. Oke, sekarang contoh yang mudah dulu ya. Kemarin pakai ini, Yang kemarin yang sudah sering dikerjakan yang ini. yang dua berarti yang ini. Oh, ini belum. Ini bukan. Ini yang kemarin-kemarin yang ini ya. Ya. Oke. Kemarin sudah. Oke, kita mulai dari yang ini ya, yang lama ini. Nah, yang pertama kalau kita diminta adalah dari A. Oke, dari A ke B. A ke B dari sini ke sini ya. Oke. Kemudian dari C ke D itu berarti dari ujung sini ke sini, bikin penampangnya. Dari C ke D. Oke. Sekarang kita harus cari kontur struktur salah satu saja, salah satu lapisan batuan. Yang ini aja coba, yang S. Yang coba. Ya. Ini arah strike-nya berapa? Ini kontur 400. 400 ya, Ya, 400. Sama 400 ini. Ya. Oke, ini adalah kontur 400 top. Sebentar, ini miringnya kemana? Oh, miringnya ke. Sebentar, ini 400. Ini berapa? 400. Ini 500. Kontur 500 ya. Oke, ini kontur 500. Sana. Ini yang peta lama yang gampang karena ini sudah sering dibuat ya. Nanti yang lain. Nah. Ini kontur 500. Oke. Sekarang ini berapa derajat ini? Dari arah strike-nya. Kemarin sudah diukur. Iya, udah Pak. Belum. 47 apa ya? Dua puluh lima ya Pak. Berapa? 85 85. Oke. kan. Nah, nanti bisa dikoreksi. Ini penampangnya kan mau dibuat begini nih. Dari C ke D. Ini 85 ya. Nah, kemudian
arah strike-nya, arah dip-nya ke bawah. ya ditambah 90 ya. Oh, harus ditambah ya? Karena oh iya ya. Arah dip-nya akan ditambah 90. Oke, arah dip-nya ini adalah berapa? Tambah 90 adalah 175 ya. Ya, jadi strike dip-nya adalah N 85 derajat is. Ini arahnya adalah 175. Nah, besarnya berapa? Kemarin sudah diukur Besar dari kemiringannya. Dipnya berapa derajat? kemarin berapa ya? Oke, sekarang caranya gimana kemarin? Lupa lagi kalau. Ditarik. Dari ini tegak lurus. Terus skala itu Pak. Ya, skalanya ini kan 100. 100-nya jadi berapa senti? 1 senti berarti. Oh, ini 2 senti ya? Ya, 2 senti iya Pak. 2 senti kan 200 meter, berarti 1 senti 100. Berarti ini Nggak 1 sampai senti. 2 senti nih di atasnya. Punya kamu? 2 senti nih Pak. Oh, di situ 2 senti. Ini 19 mili nih punya saya. 19. Oke, taruhlah dianggap 2 cm ya. 2 cm berarti 1 cm. Kamu plotkan di sini. Kemudian ditarik ini, nah, kamu ukur sudutnya berapa. Ini adalah delta. Sekitar 48. 48. Oke, nggak apa, 48. Oke. 48 derajat. Oke. Jadi kalau kamu membuat peta yang arahnya sama dengan arah strike, jadi kalau misalnya membuat peta yang penampang yang begini, arahnya tegak lurus strike, tegak lurus strike itu begini misalnya. Nah, maka yang diplot akan sama dengan ini. Jadi kalau misalnya ini miringnya berapa tadi? 45, 48. Nah, di sini ngeplotnya juga 48 nanti di sini. Ini kalau tadi miring yang Ya, kalau penampangnya begini. Jadi kalau membuat penampang begini, ini kita tekuk begini, terus topografinya diplot. Nah, nanti sudutnya yang ini ya yang ditulis 48. Sesuai dengan yang keadaan sesungguhnya. Oke. Tapi kalau yang dibuat penampangnya begini, sudut yang diplot itu tidak 48, tapi harus lebih kecil. Ya. Nah, untuk itu kita perlu, kalau pakai grafik ini, pakai yang ini. Diagram ini monogram. Ya, diagram ini kamu punya tadi. Nah, ini kita perlu dulu arah apparent dip dikurangi dengan arah strike. Oke. Apparent dipnya itu arah penampangnya ini. Berarti yang tadi 175 itu. Ya, ini arahnya nggak tahu ya. Tapi yang kita lihat adalah selisihnya. Jadi ini arahnya berapa dikurangi dengan ini, kurangi 85. Kurangi dari dip itu. Ya, jadi kira-kira ya ini sudutnya. Jadi kalau mau dihitung ya arah ini arahnya berapa dikurangi ini. Tadi ini kan 85 kan arahnya. Dikurangi strike berarti tadi ya Pak? Iya, arah ini dikurangi strike. Nah, arah ini dikurangi strike itu kan ini.
Jadi kamu sebenarnya bisa langsung ukur pakai busur derajat. Ini berapa derajat nih? Nah ini ya. Hah? Ini loh sudut ini. Tapi kalau mau dihitung ya, nah ini dulu diukur pakai busur derajat. Ini berapa derajat? Baru dikurangi ini. Minimal bisa. Tapi kalau mau ngukur langsung ya ini berapa derajat? Oke, coba ini aja kamu ukur berapa derajat. Coba dihidupkan lampunya. Itu kan Pak. Ya, gelap ya, nggak kelihatan. Ini kan kamu sudah buat ini. Udah Pak. Oke, dari sudut ini ya Pak ya. Ya. Ini kemiringannya kan sama semua. Ini, nah ini berapa derajatnya? Sekitar 46 ya Pak. Ya. 46. Bukan sekitar. Ya, nanti dicek lagi ya. Itu 46 mungkin. Nah, mungkin benar 46. Berapa? 46. Bukan. 55 malah. Oh ya. Kamu sudah benar ini? Yang kamu ukur? 56. Benar yang kamu ukur ini? Dari sini Pak. Strike, ini strike-nya dong gambar. Udah. Ya. Dengan arah penampang. Arah penampang. Ya. Ini Oh, berapa? 56. Oke, 56. Nah, kalau 56 Anda lihat di sini. Angle between strike and apparent dip. Nah, apparent dip itu arah nanti ya, arah penampang itu. Tadi kan dihitung 46 ya? 46 yang dari tip ini Pak. 48. Bukan. Ininya. Apparent dipnya. 56. Oh iya, 56. Nah, kamu plotkan di sini di angka 56. Ini kecil ya, saya. Ini 60. Kelihatan? Iya, Pak. Lihat. 55, 56 ya di sini. Kemudian true dip-nya 48 tadi kan? Nah, kamu plotkan di sini angka 48. Nah, pensilnya harus lancip ya. Coba kamu tarik garis dari 56 ke 48. Oke, jatuhnya berapa? Di sini ya. Hampir 40 ke atas. Berarti 42 ya Pak ya? 42. Kelihatan ini Pak. Gila. Iya. Iya. Ya, kalau 42 benar ya, karena kemiringan yang sesungguhnya 48. 48 iya. Berarti lebih kecil berarti Ya, ya. dia harus lebih kecil. Kalau misalnya jatuhnya lebih besar, ya salah itu pasti. Ya. Oke, sekarang Anda sudah tahu ya. Jadi kemiringan yang diplot di penampang nanti bukan 48, tapi 42. 42. Ya, 42. Nah, ini itu adalah apparent dip. Nah, sekarang kamu membuat pertanyaan di sini. Buat penampangnya di sini. CD.
coba kamu plotkan di kertas grafik. Kertas milimeter blok. Ini 500, 400. Ini cuma dua kontur lagi. Nah, sekarang kamu buat di sini. Oh, itu tas dulu. Oh ya, oke. Ini kita buat utara di kiri, selatan di kanan. Jadi CD ini ya. Utara di atas berarti Pak Tetep. Ya, Utara di atas Tetep. bukan di kiri. Di kiri. Ya, ini yang C-nya di kiri ya. Oh, iya. Jadi, per ya. 1 cm aja berarti ya Pak? Iya, per 1 cm kan ini tadi skalanya 1 cm 100 ya? Iya. Ya. Oke, jadi buat penampang begini. Ini harus sama, ini titik C. Nah, di sini adalah titik D. CD ya. C. Ya, ini D. Oke. Kemudian kita buat gini supaya bagus. CD. Nah. Nanti kamu ulangi ya, nanti lupa lagi. Ada video itu Pak? Buat gini ya. Mereka ini kan kertas milimeter ya. Iya, milimeter. Cuma mungkin diundur aja. Ya. Diundur jamnya Pak. Soalnya Oh, iya, iya. ada kelas jam 10 katanya. Oke, sekarang ini adalah 0. Kan per 1 cm 100 kan tadi. Nah, ini dibuat 100 meter, 200, 300, 400, 500. Ini sama di kanannya, ini 0, 100, 200, 300, 400, 500. Oke, udah. Jadi ini panjangnya sama ya. Ini panjangnya sama ini kalau kita buat di sini. Iya. Udah Pak. Ya. Oke, ini sayangnya topografinya cuma 2 kontur yang kepotong. Kontur 500 sama 400 kan. Nah, sekarang kita plot di sini. Ini kontur 500 di sini. Yang memotong tadi apa ya? Ya, yang dipotong itu kan 500 toh ini. Ini. Nah, berarti Anda tarik titik di sini 500. Di titik. Oke. Kemudian yang kedua ini 400 di sini. 400 di sini ya. Ya, ini sayangnya
konturnya kepotong semak 2 jadi terlalu kasar ya, nggak apa-apa. Nah, di sini berarti ya Pak. Iya. Iya. Atau yang di sini. Oh, sini ya berarti. Memotong Ini iya, kontur topografi dulu, kontur ini topografi ini. Ini naik ke atas ke 400. Ini berapa? 500 Pak. Oh, ini 600. Oke. Oke, sekarang kita bisa gambarkan topografinya. Oke, topografinya kira-kira ini kan 500 ya, ke sini ya agak tinggi ya, mungkin ya nggak sampai 600 ya, karena dia ke utara. Ini kan menurun ke selatan ya, menurun ke sana. Ya, jadi kamu lihat di dalam peta kira-kira itu gimana? Ya, jadi ini mungkin topografinya begini. Ini terus menurun. Ini di 400. Nah, 400 nggak sampai 300. Jadi kira-kira begini ini gambarnya jadinya. Ya, ini menurun tapi sedikit ya, nggak sampai 300 karena ini konturnya masih dekat 400, di sini 300. Jadi antara 300 sama 400, tapi lebih dekat 400. Ini ya Pak. Ini. Iya. Ini garisnya kan lebih dekat 400. Ini kontur 300 ini. Berarti ya dekat ke 400, tapi kurang dari 400. Oke, jadi kira-kira begini. Ya, bisa diikuti sana sini ya. Coba kamu gambar. Ini di sini kayak gini loh. Gitu. Iya, iya. Gitu. Ini jangan naik, ini kok lebih 400. Jadi harus Oh, iya, menurun ya, menurun sampai di sini. Jangan sampai naik ke 400 karena kalau naik 400 berarti dia harus motong ke kontur 400. Menurun seperti ini. Tapi menurunnya langsam ya. Ya, harusnya. Oke. Nah, sekarang topografinya sudah kegambar ya. Sekarang kita ngeplot litologinya. Nah, Sesuai tip tadi. iya. Jadi kita lihat plotkan di sini. Tadi miringnya ke arah berapa? Ke selatan ya. Ke selatan dan sudutnya berapa? Yang dip tadi Pak. Iya. Yang True diukur dip itu. dari Yang true dip. apparent dip. Apparent dipnya. Bukan true dip ya. 56. Apparent dip. Oh, 56. Yang ini tuh Pak. Oh, bukan. Yang Yang plotkan dari tadi itu. tabel tadi, yang dari nah 42. oke 42. Jadi kamu catat ya, yang diplot bukan kemiringan sesungguhnya, tapi apparent dip. Apparent dipnya. 45 yang dari grafik ini ya, yang dari itu. Oke, sekarang ini diplotkan. Ini lapisan S. S. Oke, tersingkapkan di sini nih, lihat. Di sini dan di sini. Nah, kita naikkan ke atas sampai ke titik ini, ke topografi. Ini bottom, ini top. Ya, ini kan naik ke atas. Nah, ini di sini kan. Atau kalau mau ya, ini ditarik ke atas supaya gampang. Gini, ya, ini kan sama. Nah, ya, ini taruh di atas begini. Nah, ini baru ditaruh ini di sini, ini di sini. Oke. Udah. Nah, sekarang kemiringan yang diukur, dia akan kemiringnya ke sini ya, ke kanan. Iya. Kanan. Nah, sekarang diplotkan di sini sudutnya 42 itu. ya 42.
terhadap bidang datar ya. tegak lurus berarti gini ya Pak ya. Oh, Di oh, iya, titik iya. ini Pak, di Iya. titik ini tadi ya. Ya. Oh, di titik ini tadi. Itu bottom atau top sama aja. 42 tadi. Loh, kok ke bawah nih pasti. Naik ke atas yang kebalik. Iya. 42 berapa tadi? 42 itu aparan dipnya kan Pak ini Pak. 4 berapa? 42 42 ya, 42. kilo. Begini, 42 dari sini ke sini. Ini Pak. Tadi Dari- titik itu kan Pak. Hah? Sini ke sini. Atau ya sama Pak. 42. Iya, jadi ini kan ada garis horizontal ikut yang warna hijau ini. Kamu ukur dari sini ke sini 40 bro, 2. 42. Iya. Kan gini kan Pak. Iya. Ini kan kalau Nah, 42 kan situ, ini kan ya, Pak. 42. Di sini. Ya, sekarang tarik. Sampai ke bawah Pak. Oh iya. Oke, ini tadi top apa bottom? Tadi yang ini. Enggak, ini titik ini. Titik ini bottom. Oh, bottom, berarti topnya di kanan. Topnya berarti di kanan tadi Pak. Di kanan kan bener. Enggak, kamu gini loh. Ini kan CD, Heeh. Ini kan bottom berarti Pak. Ini top. ya. Yang ini bottom ini. Iya, top. iya. Berarti ini kan bottom, ini top. Ini kamu kasih tanda. Oh, ini. Ini Oh, ini, iya. ini top, ini bottom. Ya, oke. Jadi coba ini sini. Ini diukur 40 berapa tadi? Nah, ini bagus ini bisa derajat kamu. Ini tinggal tarik ini tegak lurus gini. Kemudian dihitung dari sini 42. 1 2 3 4 2. Bentar, ini yang nolnya mana ya? 360 berarti ya kalau Oh iya iya iya. Oke. Ini saya dari top 1 2 3 4 2. Nah, ini baru ditarik dari sini ke sini. Oke. Ini bagian top dari lapisan apa? S. S. Nah, bottomnya tinggal ditarik sejajar. Ini S. Ya tinggal saja ya pakai garis. Ya. Oke. Narik saja. Nah, ya, itu lapisan S. Nah, sekarang lapisan R. Sama ya, diplotkan di sini. Tadi S-nya kan di sini ya. Ini topnya di sini. Nah, Ini S ya, ini S tadi Pak, ini S. ya ini S. Sekarang R. R-nya berarti di atasnya. Jangan-jangan gitu. Kamu ini harus tarik lurusnya agak ke bawah. Jadi misalnya taruh sini nggak apa lah. Ketinggian berapa nih? 400. 400. Nah. Sekarang R kan bottomnya sama dengan di sini ya. Nah, topnya di sini. Oh. Nah, ini kan Ini kan nggak persisi gitu toh Pak. mana? Yang ini kan. Iya, jadi ini kan topografi garis ini itu di sini. Nah, ini harus di sini. Ini loh, titik ini di Iya. sini. Nah, baru ini ditarik lagi sejajar. Berarti yang di bottomnya ya Pak ya. Ya. Yang R ini.
R di Enggak, ini kan Topnya. bottomnya R, ini topnya, Iya. topnya dari R. yang titik tadi 400 Iya. pas Lalu tarik garis lurus. R. Oke, sekarang habis R apa? Key. Key-nya di mana coba? Tetap seperti yang tadi. Ini kan karena dipnya 40 42 sama ya berarti ya Pak? Iya, Ini sama. sama. Ini kan kemiringannya sama. Kecuali kalau beda-beda ya, harus dihitung satu-satu. Ya, seperti yang contoh praktikum kamu yang lama ini kan beda-beda. Nah, beda-beda ini berarti strike-nya harus dihitung satu-satu ya. Tapi kasus ini kan kemiringannya sama ini. Oke, sekarang tadi R. Nah, sekarang yang key. Key-nya di sini ya, ini naik ke atas. Nah, tinggal ditarik sejajar lagi. SR key P. Nah, P-nya paling atas. P-nya di 4. Sini mungkin. Oke, kemudian yang ini apa? Ini T. Ya, kan kita lihat setelah S ini kan ke sana semuanya T. T. Terus kalau yang U kan enggak. U-nya nggak kena ya, pas di pojok. Ya, mungkin kalau ininya diperpanjang, pertanyaan perpanjang mungkin ada U. Oke, jadi penambangnya jadi seperti ini. Ini enggak usah ya? Ini P. P. Terus tadi R Q ya? Ya. Yang ini T. Nah, elevasinya tinggi. ini penampangnya. Jadi ini kontur topografi yang atas. Ini adalah kemiringan lapisan. Nah, sepintas sudah kelihatan ya, tapi ini bukan ketebalan sesungguhnya ya, ketebalan semu. Semua. Oh iya iya. Kalau mau ngitung ketebalan sesungguhnya harus penampangnya tegak lurus searah dari strike. Ya. Kalau mau ngukur ketebalan yang sebenarnya ini harus pakai penampang yang ini. Ya, yang ini, yang searah strike. Ya. Nah nanti ngeplotnya kalau tegak lurus begini, kemiringan sesungguhnya yang diplot di sini. Berarti yang dip itu 48 Ya, itu. 48 itu. Oh. Kalau kita bikin penampang tegak lurus strike. Terus kalau tujuannya untuk ini buat apa Pak? Apa? Kalau untuk apa rendipnya itu? Ini kan nggak tegak lurus. Loh. Nah, Nah, kadang-kadang kan peta geologi itu bikinnya kan ke sana itu maksudnya untuk mencakup yang mau disayat itu lapisan batuan yang mana. Kalau misalnya dibuat tegak lurus, dia nggak, misalnya Nggak kena batuan yang lain nggak kena, maka dimiringkan hanya begini. dimiringkan. Nah, tapi pakai kemiringan semu, bukan kemiringan yang sesungguhnya, ya, karena dia arahnya sudah berbeda. Oke. Nah ini caranya. Kemudian Berarti kalau misalkan ada sebuah sesar gitu Pak, beda lagi ya Pak ya? ada sesar. Misalkan kalau di peta geologi kan mungkin di sini ada kayak apa sesar. Sesar. lagi. Oh ya beda. Beda Ya lagi, beda. Pak. Ya, beda. Ini yang kondisi normal ya. Terus cara mengetahui sesar naik atau turun juga bisa pakai ini. Oh bisa juga bikin penampang dulu ya kalau ada sesarnya. Oke, sekarang kamu sudah paham ini. Iya Pak. Jadi kamu ingat-ingat ya urutannya tadi seperti apa ya. Jadi kita pakai kemiringan semu atau kemiringan sesungguhnya itu tergantung pada arah dari penampang. Kalau arah penampangnya sejajar arah kemiringan atau tegak lurus strike,
Nah itu harus true dip yang dipasang. Yang diplotkan di sini itu true dip. Tapi kalau kemiringannya adalah arahnya itu tidak tegak lurus strike, maka harus pakai apparent dip, kemiringan yang tidak sesungguhnya. Nah, kemiringan apparent dip harus dilihat dari tabel ini, nomogram. Ya, kalau misalnya nggak punya tabel nomogram, bisa juga pakai ini, pakai 3 dimensi yang ini. Tapi mungkin lebih rumit ya, mungkin pakai ini saja ya. Sebenarnya pakai ini juga bisa, jadi harus digambar gini, diukur kemiringannya ya. Oke, sekarang pakai ini aja.